Oke, aku mau cerita horor lagi. Cerita ini kejadian di tahun 2000-an di Depok. Malam, ada 3 orang cowok yang lagi nyari tempat buat minum. Singkat cerita, mereka akhirnya nemu satu rumah kosong dan mereka tuh mutusin buat minum di situ. Ini jam berapa, Bi? Sekitar jam 9-an lah, Moy. Udah malam juga ya? Udah malam lah. Nah, rumah ini tuh kayak kalau lo sering lewat satu jalan di perumahan dan ada satu rumah yang lo tau banget rumah itu udah kosong lama. Karena di halaman depan rumahnya tuh rumput-rumput udah panjang, terus kayak jendela kaca udah pecah, temboknya udah kotor, retak-retak, catnya lepas. Bayang gak sih lo? Iya, kebayang. Awalnya tuh salah satu dari mereka nyeletuk, sebut aja namanya Fadil. Si Fadil nih bilang, di sini banget nih. Terus dijawab sama Putra, ya udah sih nggak apa-apa, takut banget. Mau minum nggak? Akhirnya udahlah Fadil mengiyakan dan mereka masuk ke dalam rumah itu buat minum di situ. Udah tuh akhirnya mereka duduk di lantai, bakar rokok, langsung mulai minum. Nah, lagi ngobrol-ngobrol santai, tiba-tiba mereka ngedengar ada bunyi suara telepon kenceng banget, kayak kring, kayak suara telepon rumah gitu loh. Padahal harusnya kan kayak ya rumah kosong mana ada telepon gitu kan. Iya. Mereka bertiga denger tuh. Di situ tuh mereka lihat-lihatan kayak ya aneh banget tuh rumah kosong gitu kan. Di situ Fadil dan Coki tuh ngeliatin Putra seakan-akan kayak berharap Putra yang angkat teleponnya. Karena kan kayak ya tadi juga awalnya Putra kan yang ngajakin buat minum di situ kan. Dan akhirnya sambil kesel dan terpaksa ya udah Putra akhirnya berdiri dan dia jalan ke arah suara telepon rumah itu bunyi. Putra ngangkat teleponnya, dia diam dulu tuh sebentar. Tapi beberapa detik dia nunggu, dari seberang sana tuh nggak ada suara apa-apa. Karena kesel si Putra langsung teriakin di telepon itu, salah sambung woi. Udah tuh dia tutup teleponnya dan balik ke teman-temannya. Putra udah sampai ke teman-temannya, belum sempat Putra duduk, tiba-tiba teleponnya bunyi lagi. Dia balik lagi ke tempat teleponnya, dia angkat teleponnya, dan di situ karena udah kesel si Putra, dia langsung teriakin tuh di teleponnya, udah gue bilang salah sambung, rumah ini kosong. Tapi justru setelah Putra teriak kayak gitu, dari ujung telepon Putra dengar suara cewek nangis sesenggukan. Udah tuh dari situ mereka akhirnya lanjut minum dan ngabisin 3 botol. Dan di situ keadaannya mereka udah mulai mabok lah. Terus tiba-tiba si Fadil ngomong, hah? Lu ngomong apaan, Put? Putra jawab, apaan sih, Dil? Gue ngomong apa-apaan? Baru juga 3 botol udah mabuk aja lu. Lu tambah lagi lah. Akhirnya Fadil dan Coki mau tuh buat beli botol lagi. Cuman di situ Coki ngide. Dia bilang kayak, gimana kalau gue tantang lo berdua buat cari barang paling aneh di rumah ini. Yang barangnya paling biasa aja kalah dan dia harus beliin dan bayarin botol berikutnya. Jadi tuh akhirnya mereka semua sepakat dan akhirnya mereka nyebar buat nyari barang paling aneh yang ada di rumah kosong itu. Di situ si Fadil itu tuh dia nemu gelas yang masih bagus. Sedangkan si Putra di situ nemu jam tangan. Nah anehnya jam tangan ini masih jalan, masih muter. Nah terakhir si Coki itu nemu handycam. Nah di situ tuh si Putra nyeletuk, ya kalau handycam mah nggak mungkin nyala. Kalau masih nyala pasti nggak ditinggal dong. Karena kan kayak ya aneh juga kalau misalnya ada handycam gitu kan di rumah yang kosong. Akhirnya Coki dengan santainya iseng mencet tombol power dan ternyata handycamnya nyala. Masih nyala? Masih nyala, Moy. Mereka bertiga akhirnya ngeliatin handycam itu dan buka-buka file yang ada di dalamnya. Di situ mereka bertiga ngeliat ada video-video pas rumahnya masih bagus. Terus kayak ada video suami istri yang lagi ngerekam mereka lagi jalan-jalan, mereka lagi aktivitas segala macem. Sampai ada satu video yang nunjukin ruangan tempat mereka lagi berdiri sekarang. Video ini tuh dimulainya dengan ada seorang cewek yang mukanya tuh... Oke, kita lanjut lagi. Kalian tahu nggak, para jin itu bisa menyerupai manusia dan beraktivitas seperti manusia loh. Kali ini gue mau bacain ceritanya Kak Fatma yang adanya ini dipertemukan oleh jin seram yang menyerupai ibunya dan beraktivitas seperti ibunya. Halo Kak, jadi aku mau cerita tentang kisah seram yang pernah adik aku alamin. Jadi ceritanya kita lagi main bareng sama sepupu-sepupu. Terus adik aku pulang ke rumah untuk minta uang sama bunda aku.
Aku yang gak ngeh adek aku kemana, jadi aku gak nyadar. Adek aku posisinya udah di rumah. Terus adek aku panggilin bunda aku. Tapi rumahnya kayak sepi gitu. Pintu kamar juga kekunci. Adek aku coba ngintip di lubang pintu. Pintu rumah aku gagangnya kayak gagang pintu zaman dulu. Jadi masih pakai kunci besi yang bulat itu loh. Jadi pas diintip, adek aku lihat orang pakai mukena. Dia pikir bunda aku lagi sholat. Dia nungguin lah. Tapi pas dia ngintip, orang itu kayak geter gitu. Setelah nunggu lama, adek aku ngerasa aneh. Kok pintunya nggak dibuka-bukain? Jadi dia ngintip lagi. Setelah dia ngintip, dia sadar ada yang aneh. Geteran orang itu tambah kuat. Dan setelahnya, orang yang pakai mukena itu balik badan dan liatin adek aku ke arah lubang pintu. Dan kata adek aku, mukanya berdarah. Karena aku takut, adek aku larilah ke depan pintu. Sepupu-sepupu aku udah ngumpul. Aku kaget, kenapa dia lari? Mukanya pucet banget dan nangis. Pas ditanya, dia cerita apa yang barusan dialamin. Kami yang denger pun kaget. Selepas adek aku tenang, ada suara motor dari depan. Rupanya itu bunda aku. Bunda aku gak ada di rumah. Jadi yang di rumah tadi, itu siapa? Coba cek lagi orang-orang yang ada di rumah kalian. Bisa jadi itu jelmaannya mereka. Kalian tahu nggak, para jin itu bisa... Cerita ini kejadiannya sekitar tahun 2015-an. Ada seorang suami istri yang baru nikah. Sebut aja namanya Grace dan Edward. Mereka tuh baru nikah dan karena mau pisah dari orang tua, mereka bangun rumah yang mana tanahnya itu tuh sebenarnya punya bokapnya Edward. Dan tanahnya tuh sebenarnya rada luas, Moinat. Kayak sekitar 1000-an meter lah. Tapi pas mau bangun rumah, setelah tanahnya dibongkar, mandor yang mau bangun rumahnya, dia tuh ngomong ke Edward, kalau misalnya si mandora ini nemu ada batu nisan di tempat dia mau bangun rumah itu. Jadi ada kuburan gitu? Nah, tapi batu nisannya tuh bukan yang kotak rapi gitu loh. Tapi kayak batu yang rada bulat terus ditulis seadanya gitu. Kebayang gak sih lo? Diukir gitu? Iya, jadi kayak kuburan seadanya gitu loh. Ya kayak kuburan masal aja gitu. Cerita ini kejadian di tahun 2000-an. Ada seorang cowok, sebut aja namanya Prio. Di suatu sore, Prio ini baru pulang kerja. Sebelum pulang ke rumah, dia mampir dulu ke warung dekat rumahnya dia. Nah, di situ posisinya tuh Prio nyetir mobil tuh sambil nelpon. Bahkan sampai setelah turun mobil dan jalan ke warung pun, dia masih nelponin urusan kerjaannya dia. Dia nyetir sendiri, Bi? Nyetir sendiri. Sampai akhirnya, baru banget Prio masuk ke dalam warung, dia mau beli rokok, tiba-tiba ada ibu-ibu teriak histeris minta tolong kenceng banget. Gara-gara si ibu-ibu ini ngelihat anaknya kegencet mobilnya Prio. Ya Allah. Karena ternyata jalanan tempat Prio parkir tuh gak rata. Dan Prio dengan cerobohnya lupa buat narik rem tangan mobilnya dia sebelum dia keluar mobil. Sampai akhirnya mobilnya mundur dan nabrak tembok. Tapi pas banget di belakang mobilnya Prio ini ada anak kecil. Ya Allah. Akhirnya anak kecil ini kegencet di antara mobil Prio dan tembok itu. Dan seketika mati di tempat. Ya ampun. Nah, dari situ Prio dilaporin ke polisi sama warga. Tapi karena orang tuanya Prio cukup tajir dan punya power lah, akhirnya Prio bisa bebas gitu aja dari jeratan hukum. Parah banget kan? Iya. Dan karena Prio bisa bebas gitu aja, itu tuh bikin warga marah. Dan Prio tuh kayak dikucilin, disalah-salahin, dimaki-maki sama hampir semua tetangganya di daerah perumahannya dia. Iya. Dan gak cuma tetangganya aja ternyata. Jadi si Prio ini hampir tiap minggu di malam hari pas dia lagi tidur, ada waktu di mana dia tuh tiba-tiba melek dari tidurnya, bisa buka mata, dan Prio tuh ngelihat ada sosok anak kecil yang kegencet mobilnya ini, itu berdiri diem, natap si Prio dari samping kasurnya dia. Tapi ya Prio nggak bisa gerak-gerakin badannya sendiri, kayak ketindihan gitu loh. Prio ini nikah dan punya anak. Bye guys, sampai sini dulu ya guys. Bye bye.